Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Kania dengan NPM 1012181 dari kelas C19 Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 5 Universitas Teknologi Digital Bandung. Langsung saja ke materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang ahamiyatul ma'rifatullah. Jadi, pentingnya ma'rifatullah dalam Islam menekankan bahwa hubungan antara manusia dan Allah tidak hanya sebatas aspek ritual atau formal saja, tetapi juga bersifat pribadi, intim, dan mendalam. Ini mencangkup pengenalan diri sebagai hamba yang tunduk kepada Allah, serta penanaman nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran agama. Kita dapat mengetahui contoh dari ma'rifatullah itu sendiri. Dapat kita temukan kesadaran bahwa Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana, dan maha pemurah. Dengan menyadari kehadirannya, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan penuh ketenangan batin, bersyukur dalam kesenangan, dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Pemahaman akan sifat-sifat Allah ini juga membimbing kita dalam menjalankan hidup dengan nilai-nilai moral dan etika yang islami, menciptakan kehidupan harmonis yang bermakna. Nah, yang kedua juga ada at-Thariq. At-Thariq atau disebut Al-Thariq adalah salah satu surat dalam Al-Quran. Surat ini ayat ke-86 terdiri 17 ayat dengan nama surat Al-Thariq. Dapat diterjemahkan sebagai arti pembukaan jalan atau pemecah jalan. Surat ini juga menekankan kebesaran Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Al-Thariq juga mencangkup tema-tema seperti penciptaan manusia, dari air mani, ujian dan pembuktian, serta kekuatan Allah dalam menciptakan dan menghidupkan kembali. Surat ini juga mengajak manusia untuk memperhatikan dan penciptaan Allah sebagai tanda kebesarannya. Salah satu contoh ayat dari surat Al-Thariq, surat ke-85 ayat ke-5 dan 7 yang berbunyi, "Falam yu'asira bimithliha illa baisyar." Dan tidakkah manusia memberikan peringatan dengan peringatan semacam ini kecuali hanya seorang manusia. Yang selanjutnya ada Allah wujudillah. Allah wujudillah adalah ungkapan dalam bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti sesuai dengan keberadaan Allah. Konsep ini menunjukkan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini sesuai dengan kehendak dan kebesaran Allah. Contohnya dari prinsip ini dapat ditemukan dalam keindahan alam, keteraturan dalam pergerakan planet, dan harmoni dalam penciptaan. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat keindahan bunga yang mekar. Orang dapat merenung tentang kebesaran Allah sebagai pencipta yang memberikan keindahan pada setiap detail penciptanya. Begitu juga dalam keteraturan gerak, planet, dan benda langit lainnya, kita dapat melihat sempurna. Konsep ala wujudillah ini mengajarkan kita untuk merenungkan kebesaran Allah melalui penciptaannya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah at-Tauhid. Dalam konsep dasar Islam yang mengacu pada kebesaran Allah, terdapat 3 aspek utama at-Tauhid. Yang pertama itu Tauhid Rububiyah, mengikuti bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Contohnya mengakui bahwa Allah hanya memiliki kendali penuh atas segala yang ada di alam semesta. Yang kedua ada Tauhid Uluwiyah atau ibadah, mengakui bahwa hanya Allah lah yang berhak menerima ibadah kita. Contohnya melakukan sholat, puasa, dan tindakan ibadah lainnya hanya untuk Allah. Yang ketiga ada Tauhid Asma wa Sifat, mengakui bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Contohnya mengenal Allah melalui atributnya seperti maha mengetahui, bijaksana. Nah, yang keenam ada Al-Hayat Dizilali Tauhid. At-Tauhid adalah konsep keesaan dan memiliki keunikan Allah. Ini adalah
Keyakinan bahwa hanya ada satu Allah yang menciptakan, mengendalikan, dan memiliki otoritas tertinggi atas segala sesuatu. Tauhid terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada rububiyah atau kekuasaan Allah atas alam semesta. Yang kedua ada uluhiyah atau ibadah hanya kepada Allah. Dan yang ketiga ada asma wa sifat atau sifat-sifat unik Allah. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid dalam Islam yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Materi tentang makna ini adalah melibatkan konsep dasar dalam ajaran Islam, mengakui keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Ini adalah dasar iman dalam Islam dan menyatakan penolakan terhadap penyembahan terhadap selain Allah. Makna ini mencangkup keyakinan akan keesaan, kekekalan, dan kemahakuasaan Allah. Lebih lanjut, memahami implementasi dan konsekuensi dari kalimat ini dapat membantu seseorang dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Contoh dari la ilaha illallah itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat atau kita praktikkan ibadah dan tindakan seorang muslim, misalnya sholat, taubat, ketaatan kepada perintah Allah, dan penolakan terhadap kemusyrikan.